Assalamualaikum teman-teman, belajar bareng Teteh lagi yuk. Seperti biasa, sebelum ke materi, jangan lupa di subscribe ya. Kemarin ada masuk tentang COVID, tapi nggak tahu nih tentang COVID dalam umum atau dalam kebidanannya. Jadi kita bahas dulu tentang yang berhubungan dengan kebidanannya ya. Yang pertama, ibu bersalin, ibu dengan status ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID, bersalin di rumah sakit rujukan COVID. Ibu dengan status bukan ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID, bersalin di pasienkes sesuai kondisi kebidanan, bisa di FKTP atau FKTRL. Yang ketiga, pelayanan KB pasca persalinan tetap dilakukan sesuai prosedur, diutamakan menggunakan MKJP. Lalu untuk ibu nipas dan keluarga harus memahami tanda bahaya di masa nipas. Jika terdapat resiko atau tanda bahaya, maka periksaan diri ke tenaga kesehatan. Pelaksanaan kunjungan nipas pertama dilakukan di pasienkes, kunjungan nipas kedua, ketiga, dan keempat dapat dilakukan dengan metode kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan atau pemantauan menggunakan media online, disesuaikan dengan kondisi daerah terdampak COVID, dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan, baik dari petugas, ibu, dan keluarga. Untuk bayi baru lahir dari ibu ODP, PDP atau terkonfirmasi, tidak dilakukan penundaan penjepit tali pusat. Bayi dikeringkan seperti biasa, bayi baru lahir segera dimandikan setelah kondisi stabil, tidak menunggu setelah 24 jam, dan tidak melakukan IMD, sementara pelayanan neonatal esensial lainnya tetap diberikan. Lalu selanjutnya mengingatkan tentang Apgar Score, sebelumnya sudah dibahas ya di video-video sebelumnya. Ada 5 kriteria. Yang pertama, warna kulit, jika pucat dia 0, badan merah dan ekstremitas biru, seluruh tubuh kemerahan itu 2. Yang kedua itu frekuensi jantung, jika tidak ada 0, jika di bawah 101, jika di atas 102. Yang ketiga, reaksi terhadap rangsangan, jika tidak ada 0, jika sedikit gerakan 1, jika menangis atau batuk bersin itu 2. Yang keempat, tonus otot, jika lumpuh 0, ekstremitas dalam fleksi sedikit 1, jika gerakan aktif 2. Yang kelima, napas, jika tidak ada 0, jika lemah atau tidak teratur 1, jika menangis kuat itu 2. Lalu nilainya 7-10 ringan, aspeksia ringan atau normal, dia normal ya. 4-6 sedang. Kok ini salah ya, 0-3-nya harusnya berat. Contoh soalnya pernah ada ya di video-video sebelumnya. Lalu lanjut kepada vitamin A untuk ibu hamil dan ibu nipas. Ini kebutuhannya saya cari dari beberapa sumber, ternyata dia beda-beda ya. Yang ini dari Kemenkes, ibu hamil 770 mikrogram per hari, ibu menyusui 1300 mikrogram per hari. Fungsinya untuk ibu hamil, menjaga kesehatan mata dan kulit, serta meningkatkan daya tahan tubuh ibu hamil. Bagi janin, vitamin A berperan penting dalam mendukung pertumbuhan jaringan kulit, otot, tulang, mata, dan berbagai organ tubuh lainnya. Untuk ibu nipas, vitamin A juga bermanfaat pada bayi karena pada masa nipas ibu menyusui bayinya, sehingga secara tidak langsung bayi pun juga memperolehnya. Manfaat vitamin A selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dapat juga meningkatkan kelangsungan hidup anak serta membantu pemulihan kesehatan ibu nipas yang erat kaitannya dengan anemia dan mengurangi resiko buta senja pada ibu menyusui. Selanjutnya asuhan neonatal ya, yang saat lahir, manajemen aspeksia bayi, IMD, pemeriksaan segera saat lahir, menjaga bayi tetap hangat, salep mata, vitamin K1, imunisasi HB0, mengenali BBLR dan konseling. Pada KN1 yaitu 6-48 jam, pemeriksaan bayi baru lahir, ASI eksklusif, menjaga bayi tetap hangat, perawatan bayi, tanda sakit dan bahaya, merawat BBLR jika BBLR, konseling. KN2 hari ke-3-7, pemeriksaan ulang, ASI eksklusif, perawatan bayi, tanda sakit dan bahaya, merawat BBLR dan konseling. Pada KN ketiga hari ke-8-28 ada pemeriksaan ulang, ASI eksklusif, perawatan bayi, tanda sakit dan bahaya, merawat BBLR dan konseling.
Sekian materi tentang FR yang masuk. Jika ada yang salah mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.